Hello Rovers, di video kali ini kita nggak akan bahas Doctor Strange, nggak akan bahas Spider-Man, tapi kali ini kita akan membahas salah satu film yang kemungkinan besarnya menjadi pintu untuk para superhero Marvel berhadapan dengan villain utama di akhir Phase 4 sampai Phase 5 nanti mungkin ya. Mengingat Kevin Feige itu sudah mengkonfirmasi bahwa film Avengers itu tidak akan pernah ada lagi, dan yang terakhir itu hanyalah Endgame. Jadi kalau nanti ada film crossover sekelas Avengers, itu namanya ya bukan Avengers lagi, karena MCU ini sekarang skalanya sudah multiverse, jadi udah lebih luas lagi. Bisa saja dengan bergabungnya para mutant, X-Men, dan Avengers yang tersisa dan beberapa anggota yang masih muda akan membuat perkumpulan superhero baru mungkin ya. Nah, untuk menuju ke sana, pintu awalnya itu kemungkinan besarnya terjadi pada film yang akan kita bahas ini bocorannya, yaitu Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Beberapa bulan yang lalu terdapat satu bocoran yang langsung secara terang-terangan memperlihatkan villain besar di Marvel Comics dulu bahkan digadang-gadang bakal jadi lebih cerdas dan edun lagi dari Thanos. Dia adalah dulu, kita intro dulu. Welcome back to Clip on X Breakdown. Tahun 2021 lalu kita dikejutkan dengan bocoran dari salah satu stunt team dari film Ant-Man and the Wasp: Quantumania yang memperlihatkan kaosnya gitu ya. Dan pada kaos tersebut terlihat helmnya Scott Lang ini sudah pecah sebelah gitu. Dari kilauan helmnya kita bisa melihat bahwa di depannya ada sosok yang merupakan villain besar dari Marvel Comics dan sudah beberapa kali disinggung juga di series Loki. Dia adalah Kang the Conqueror. Kang the Conqueror ini pertama kali muncul di komik Fantastic Four isu 19 yang dirilis tahun 1963. Pada komik tersebut, Kang mempunyai identitas bernama Ramatut. Kok identitasnya beda ya bang? Nah, nanti gue jelasin kenapa doi ini punya identitas yang beda-beda gitu. Kang sendiri diciptakan langsung oleh Stan Lee dan juga Jack Kirby. Lagi-lagi dua kakek ini emang the best lah ya kalau soal penciptaan beberapa karakter Marvel. Kang ini mempunyai nama asli yaitu Nathaniel Richards. Kita panggilnya Kang aja kali ya, biar gampang aja gitu kan. Diceritakan kalau Kang ini lahir di masa depan pada abad ke-30. Sekarang kita aja baru abad 21 gitu kan ya. Nah ini si Dude lahir di abad 30 cuy. Tahun 3000-an lah berarti. Nah Kang ini kalau di komik dia berada di universe utama yaitu 616. Cuman ya itu tadi dia di masa depan pada abad ke-30 ini. Ternyata pada abad ke-30 ini dunia sudah damai sentosa, gak ada kejahatan, gak ada begal pakai motor Satria, kenal pot bobok, mamang rumpi di tukang sayur, bocil goyang TikTok, nggak ada koruptor, nggak ada rasis, perang dunia dan sebagainya lah pokoknya. Pokoknya damai edan lah di abad 30 ini. Nah, saat dia sudah dewasa, Kang ini ternyata merasa kalau realita atau timeline yang dia tempatin itu tuh ngebosenin, nggak ada kejahatan, nggak ada ancaman dan sebagainya. Karena terlalu damai gitu lah pokoknya. Pada saat itu, tanpa sengaja, dia ini menemukan mesin waktu yang berasal dari zaman abad sebelumnya, kemudian dia berusaha untuk memperbaiki alat itu. Setelah beres, dia ini berusaha mencari timeline waktu yang sekut gitu ya buat dijadiin tempat staycation dia biar hidupnya teh nggak ngebosenin gitu intinya. Akhirnya dia nemu tuh timeline di zaman Mesir kuno. Pada zaman itu manusia itu sangat percaya kalau seseorang yang mempunyai power di atas manusia normal dianggap sebagai pemimpin yang layak memerintah mereka secara mutlak. Dia bikin dah tuh patung dengan bengetna, dia kemudian time travel ke zaman itu terus lempar patungna ke handap, terus dibantai semua tuh orang-orang di situ pakai senjata dari abad ke-30. Orang-orang di sana pun langsung pada tunduk oleh Kang dan akhirnya dia diangkat sebagai Firaun Mesir kuno dengan nama Ramatut. Anjay, gabutnya orang abad 30 gini ya, bener-bener dah. Baru deh ini canon dengan komik Fantastic Four isu 19. Jadi ceritanya si Reed Richards dan Susan itu sedang berjalan-jalan ke Museum of Natural History. Reed Richards ini menyadari bahwa ada beberapa artefak yang tidak sesuai dengan timelinenya pada saat itu. Harusnya beberapa herbs atau rempah radioaktif yang dapat menyembuhkan kebutaan itu belum ditemukan pada zaman itu. Kok bisa tiba-tiba ada artefak seperti ini? Dari sinilah Reed Richards curiga kalau ada yang merubah timeline. Sehingga para Fantastic Four ini pergi
time travel ke timeline tersebut untuk memastikan benar nggak nih. Singkat cerita, mereka ini dikeroyok oleh pasukan Firaun Ramatut ini. Dari sinilah para Fantastic Four untuk pertama kalinya merasa curiga gitu pada Ramatut, karena dia secara terang-terangan pakai bahasa Inggris ala-ala zamannya Fantastic Four. Terlebih lagi, nih orang tahu soal Fantastic Four yang notabene itu masih di zaman Mesir kuno. Singkat cerita, nih orang ketahuan dah tuh kalau dia berasal dari tahun 3000-an dan memang merasa bosan dari timelinenya itu. Akan tetapi Kang ini akhirnya dapat dibuat terpojok oleh Fantastic Four, kemudian dia cabut ke timeline dan universe yang lain, entah itu di mana, pokoknya dia cabut weh. Nah, ini adalah kebiasaan Kang the Conqueror ini cuy. Dia memang terbilang bukan villain yang benar-benar ganas dan overpower kayak Thanos, tapi dia luar biasa cerdas dalam mengatur strategi. Dia itu benar-benar susah banget ketangkepnya. Sekalinya udah ke pojok ya, dia akan selalu ada rencana cadangan buat kabur ke universe lain atau timeline lain. Itu pun para superhero kayak Fantastic Four dan Avengers itu bakalan susah lagi nyarinya, karena Kang bakalan punya identitas yang berbeda lagi di tiap-tiap universe yang dia singgahin gitu. Geblek tuh anjir. Setelah dari timeline Mesir kuno, Kang yang melintasi ruang waktu malah terdampar di Earth 616 lagi, namun kali ini berada pada timeline modern. Ia tanpa sengaja bertemu dengan Dr. Doom kala itu. Kang pun menceritakan pengalamannya yang sama seperti Dr. Doom yang pernah berhadapan dengan Fantastic Four justru. Kang kemudian membuat identitas baru dengan nama Scarlet Centurion. Rencananya kali ini adalah mengadu domba antara Avengers di masa itu dengan Avengers di timeline yang berbeda lagi. Akan tetapi ujung-ujungnya Kang ini kalah lagi dan dia berhasil kabur pakai mesin waktu. Akan tetapi dari percobaan kaburnya itu dia kembali terlempar timelinenya itu berbeda lagi, yaitu ke abad 40. Pada zaman itu teknologi sudah lebih canggih dari zamannya berasal. Ia melihat teknologi dan persenjataan yang begitu canggih, akan tetapi pada abad ke-40 ini banyak terjadi peperangan hebat, tidak seperti pada abad ke-30 yang semua serba damai. Pada zaman inilah Kang akhirnya membuat beberapa persenjataan khusus lengkap gitu dengan armor dan suitnya yang warnanya teh hijau terinspirasi dari Dr. Doom yang ia temui sebelumnya. Ia pun kini mulai menjuluki dirinya sebagai Kang the Conqueror. Dari sini akhirnya dimulailah kejahatan Kang ini yang lebih edan lagi, karena kali ini Kang sudah mempunyai beberapa senjata dan armor yang berasal dari abad ke-40. Kira-kira itu tadi adalah kisah singkat dari perjalanan Kang sampai dia menjadi sosok super villain yang bakal menjadi PR berat buat para Avengers ataupun Fantastic Four dan juga X-Men. Sekarang kita masuk ke varian-varian dari Kang yang sudah tercipta karena ia melakukan time travel ke berbagai macam timeline dan juga universe, dan ini udah legit bikin orang-orang pusing sih ini Kang ini teh. Pertama itu adalah He Who Remains yang muncul di series Loki season 1 episode 6. He Who Remains sendiri adalah founder dari TVA sekaligus jadi penjaga Sacred Timeline. He Who Remains sendiri kemungkinan besarnya adalah versi final dari Kang. Hal ini makin diperkuat dengan patungnya yang sangat jelas memperlihatkan ya si The Kang the Conqueror emang agak-agak mirip gitu ya memang mukanya teh. Akan tetapi He Who Remains sudah tewas dibunuh oleh Sylvie dikarenakan dendam yang mendalam kepada TVA. Namun berkat aksi barbarnya Sylvie ini, realitas yang tadinya hanya berjalan lurus kini bercabang secara alami membentuk beberapa versi alternatif dari realitas utama yang bisa kita sebut sebagai multiverse. Varian kedua yang diperkirakan akan muncul di MCU adalah Kang versi remaja. Di komik, Kang versi remaja ini sering dibully hingga akhirnya Kang dari timeline 616 datang menolongnya atau Kang versi jahat. Dari situ Kang versi jahat ini akhirnya membujuk Kang versi baik untuk mengikuti jalannya agar Kang versi remaja itu justru bisa melalui masa kejayaannya menjadi Kang sang penakluk atau The Conqueror lebih cepat ketimbang dirinya sendiri dari masa depan. Akan tetapi hal ini justru membuat Kang remaja atau Kang baik ini jadi makin takut dengan Kang versi jahat. Karena hal itulah Nathaniel ini akhirnya bertekad untuk merubah masa depannya dengan menjadi superhero. Ia kemudian menjadi Iron Lad dan mendirikan kelompok superhero remaja bernama Young Avengers. Hal ini sepertinya akan beneran terjadi deh, cuman kita nggak tahu kapannya ya di MCU. Alasan ini diperkuat dengan Casey Lang yang kini sudah dewasa. Di komik, anak Scott Lang ini atau Casey Lang ini bakal jadi love interest dari Nathaniel yang sudah menjadi Iron Lad. Oleh karena motor lewat deui. Anjing Mio.
Oleh karena itu sepertinya ini sedikit masuk akal jika diadaptasi ke dalam live action. Mengingat Kang the Conqueror itu bukan musuh yang kaleng-kaleng cuy. Bisa saja Nathaniel versi MCU ini akan memulai debutnya justru di masa sekarang, lebih tepatnya di Ant-Man 3 Quantumania. Ini makin diperkuat dengan keinginan Nathaniel untuk mencegah dirinya sendiri menjadi jahat seperti Kang versi jahat. Bisa saja Nathaniel versi muda akan munculnya itu baru sebagai Nathaniel aja, bukan sebagai Iron Lad. Dikarenakan project dari Ironheart itu sendiri sedang dikerjakan ya. Agak membingungkan juga nantinya gitu kan kalau ada dua karakter Iron yang didevelop langsung oleh MCU. Pastinya kan Kevin Feige itu memilih karakter yang paling dekat dan memungkinkan untuk tampil lebih dulu gitu. Varian Kang berikutnya adalah Victor Timely. Bedanya kali ini Kang itu menjadi orang bener nih ceritanya, nggak nyari gara-gara lah pokoknya. Karena varian ini berada pada tahun 1901 awal abad 20. Dia mendirikan perusahaan yang bernama Timely Industries. Perusahaannya ini berbasis teknologi robotika. Namun karena Kang ini masih ingin terus berada di timeline ini, akhirnya ia menetap cukup lama hingga berganti generasi namun dengan orang yang sama. Contoh misalkan Victor Timely mati, terus ada anaknya namanya Victor Timely Junior, padahal itu sebenarnya Kang yang menyamar gitu. Begitu teruslah ngulang terus sampai tahun 1929 di mana Kang ini akhirnya bekerja sama dengan Phineas Horton, kemudian berhasil menciptakan robot android yaitu Human Torch pada tahun 1939. Robot Human Torch sendiri sempat muncul di Captain America First Avenger sebagai cameo. Bisa saja pada zaman itu Kang memang sudah exist di MCU, cuman sebagai pengusaha dengan nama Victor Timely. Bisnis perusahaan teknologi ini sendiri terus berjalan sampai Kang ini menyamar menjadi beberapa generasi dari Victor Timely ini. Oke, itu tadi adalah varian-varian dari Kang the Conqueror yang kemungkinan kuatnya akan segera muncul di Marvel Cinematic Universe. Walaupun sebenarnya masih banyak lagi varian dari Kang yang gak gue sebutin. Yang gue sebutin tadi itu adalah beberapa varian yang memang menurut gue punya possibility atau kemungkinan yang cukup kuat untuk exist di MCU. Nah, sekarang kita masuk ke keterkaitan Kang the Conqueror dengan sosok He Who Remains. Pada series Loki, He Who Remains sendiri sempat menyinggung sedikit dengan kata The Conqueror. Itu memang menjadi bukti bahwa Kang memang sudah exist di Marvel Cinematic Universe, bahkan menjadi the next Thanos di Phase 4 atau Phase 5 nanti berikutnya lah ya. Kalau lo perhatikan tujuan dari He Who Remains itu sendiri sebenarnya baik ya, dan memang He Who Remains sendiri adalah wujud final dari Kang the Conqueror itu sendiri. Jadi doi itu versi akhir atau tuanya gitu lah ya, mungkin udah tobat gitu. He Who Remains sendiri digadang-gadang mengambil referensi penggabungan varian dari Kang yang Immortus dengan karakter He Who Remains itu sendiri dalam komik. Yang menjadi daya tarik para penonton adalah siapa pemimpin selanjutnya di TVA karena He Who Remains sudah tewas. Saat Loki kembali ke TVA, dia akhirnya sadar bahwa TVA sudah berubah total seolah-olah TVA baru saja di-reset oleh seseorang. Dari sini akhirnya Loki menyadari bahwa TVA yang baru saja ia pijak bukanlah TVA yang ia kenal. TVA versi ini didirikan oleh sosok yang kita kenal dengan nama Kang the Conqueror. Dari sini akhirnya kita bisa menyadari bahwa tujuan dari Kang the Conqueror atau versi jahat dari He Who Remains ini memang ingin membuat multiverse makin bercabang, dan akhirnya itulah yang menjadi pemicu besar terjadinya Multiverse War seperti yang diceritakan oleh He Who Remains sebelumnya. Multiverse War sendiri jika di komik biasa dikenal dengan nama Secret Wars. Bisa saja Secret Wars ini akan segera diproduksi oleh Marvel Studio mengingat jalan cerita MCU sekarang sudah jauh lebih luas lagi berkat multiverse. Anjir, motor deui bajingan. Namun chaosnya adalah jika nanti akibat Secret Timeline yang bercabang itulah akhirnya MCU perang antar multiverse cuy, gitu mungkin ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan mengapa Kang the Conqueror akan muncul debutnya di film Ant-Man and the Wasp Quantumania. Kalau kita mengacu pada komik, Kang the Conqueror merupakan pendiri dari kota yang bernama Chronopolis. Nah, kota ini tidak terikat pada hukum ruang dan waktu. Bisa saja TVA yang dipijak oleh Loki ini di ending season 1 berada di Chronopolis. Itu sebabnya TVA tidak terikat hukum ruang dan waktu. Ini bisa saja terjadi mengingat saat misi penyelamatan Janet
istrinya Hank Pym, kita bisa melihat sekilas ada sebuah kota di Quantum Realm yang sepertinya kota itulah yang nanti akan dinamakan sebagai Chronopolis. Bisa saja itu menjadi awal mula Kang the Conqueror memulai debutnya di MCU. Terlebih lagi Casey Lang kini sudah dewasa, yang dimana Casey Lang sendiri itu kan adalah love interest dari Nathaniel Richards atau Kang versi muda. Ini bisa menjadi keterkaitan yang sangat erat karena Hank Pym itu pasti akan melakukan penjelajahan lagi soal Quantum Realm bersama Scott Lang dan Hope sampai akhirnya berkonfrontasi dengan sosok Kang the Conqueror. Kuat diduga Kang ini kayaknya nggak bakal mati di Ant-Man and the Wasp Quantumania karena di komiknya saja Kang itu sangat cerdas sekali dalam menyusun rencana cadangan untuk kabur. Ini bisa menjadi awal mula perkenalan saja untuk para penonton agar tidak bingung siapa itu Kang the Conqueror. Dari sini kita sudah tahu nih backstory, kisah mengapa dia menjadi jahat, ternyata hanya gabut saudara-saudara. Kemudian beberapa varian-variannya dan juga teori yang mempunyai possibility kenceng buat kemunculan Kang the Conqueror ini. Mungkin segini dulu pembahasan kita kali ini. Kalau video ini udah tayang berarti itu udah tanggal 2 atau tanggal 3 Maret gitu ya. Dan gua lagi nonton film The Batman garapan Matt Reeves. Semoga aja bagus ya karena dari trailernya aja sangat menjanjikan banget nih. Ditambah lagi villainnya itu Riddler cuy. Aing udah sering banget ngikutin gamenya si ini dari Arkham Asylum sampai Arkham Knight. Itu yang namanya Riddler itu keren banget cuy sumpah. Dari semua villain jujur paling mumet tuh emang si Riddler ini. Jadi kayaknya bakal penuh teka-teki banget deh filmnya nanti. Jadi mungkin video ini bakal gua tayangin siang atau enggak sore palingan ya cuy. Karena malamnya bakal ada video baru soal review no spoiler tentang The Batman. Jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya. Gua Klepon X pamit undur diri and I'll come see you next time. It's Deadpool. Don't forget to smash that subscribe button and follow me on Patreon.